Bapak Ibu, teman-teman sekalian, kita ketemu lagi di episode Renungan Sebutir Debu. Pada saat ini saya ingin mengajak Bapak Ibu dan teman sekalian, kita sama-sama ingin melihat kejadian di zaman Perjanjian Lama, di mana Tuhan begitu kuat memaksa raja superpower zaman itu, raja Mesir, yaitu Raja Firaun, dipaksa oleh Tuhan dengan tangan yang kuat untuk melepaskan anak-anak Tuhan, untuk melepaskan Israel, untuk melepaskan bangsa pilihan Tuhan. Bapak Ibu, saya hanya akan menyorot satu peristiwa saja. Ada 10 peristiwa yang hebat sekali yang Tuhan tunjukkan. Tapi saya hanya ingin membahas satu peristiwa yang terjadi di Mesir atas Firaun dan rakyat Mesir, juga atas umat Tuhan, umat Israel. Yaitu ada dalam Kitab Keluaran pasal 9. Kitab Keluaran pasal 9, Bapak Ibu buka ya, ayat 25. Saya bacakan. Hujan es itu menimpa binasa segala sesuatu yang ada di padang, di seluruh tanah Mesir, dari manusia sampai binatang, juga segala tumbuh-tumbuhan di padang ditimpa binasa oleh hujan itu, dan segala pohon di padang ditumbangkan, dirobohkan. Ayat 26 perhatikan. Hanya di tanah Goshen, tempat kediaman orang Israel, tidak ada turun hujan es. Nah, Bapak Ibu, ini aneh bukan? Kenapa saya ingin mengajak kita semua memikirkan kuasa Tuhan yang begitu besar melindungi anak-anaknya. Kuasa Tuhan dan kasih Tuhan yang begitu besar melindungi anak-anaknya. Karena itu Bapak Ibu, kita sebagai anak Tuhan jangan takut apapun. Imani Tuhan beserta kita. Tuhan pasti jaga kita. Kalaupun Tuhan izinkan terjadi sesuatu, itu pasti yang terbaik yang Tuhan berikan kepada kita. Di sini dalam cerita ini, karena Firaun itu kepala batu, dia tidak mau melepaskan umat Israel yang dijadikan budak. Seluruh bangsa Israel dijadikan budak. Padahal bangsa Israel adalah bangsa pilihan Tuhan. Tuhan tidak senang umatnya diperlakukan sebagai budak. Karena itu dia suruh Musa dan Harun, keluarkan umatku. Nah, waktu mau dikeluarkan nggak dikasih. Jadi dikasih tulah. Yang ini yang saya mau sorot adalah salah satu tulah, yaitu tulah hujan es. Hujan es yang dahsyat sekali sampai dikatakan pohon-pohon di padang juga roboh semuanya. Mungkin ada hujan badai, ada angin kencang semua, dingin. Manusia, hewan semua banyak yang mati. Pohon-pohonan mati semua. Ya. Nah, Bapak Ibu, teman-teman sekalian, tanah Goshen itu terletaknya adalah di daerahnya Mesir. Ini Mesir, di sini tanah Goshen. Kalau Tuhan menghukum seluruh tanah Mesir dengan hujan es yang dahsyat, masuk akal nggak?
tanah Goshen yang di tengah-tengah Mesir tidak ada hujan es. Ini Bapak Ibu harus perhatikan. Artinya Tuhan melindungi umatnya. Sepertinya Tuhan menutupi daerah Goshen sehingga tidak terkena hujan badai es. Karena dikatakan hanya di tanah Goshen, tempat kediaman orang Israel, tidak ada turun hujan es. Ini aneh. Mesir, di sini tanah Goshen, semuanya kena hujan es yang dahsyat. Tanah Goshen tidak turun hujan es. Ini tanda Tuhan melindungi, menjaga. Ini tanda Tuhan mengasihi. Kasih Tuhan begitu besar kepada umatnya, kepada umat Israel, juga kepada kita, umat Tuhan di masa modern. Tuhan mengasihi, Tuhan menjaga, Tuhan melindungi. Karena itu jangan takut. Kalau saudara takut, saudara tidak beriman kepada Tuhan. Kalau saudara takut, saudara tidak percaya kepada Tuhan. Kalau saudara takut, saudara tidak menganggap Tuhan adalah Tuhan. Kalau saudara takut, saudara menganggap Tuhan hanya bayang-bayang. Kenapa saya katakan ini? Karena begitu banyak hamba Tuhan, begitu banyak orang Kristen, begitu banyak aktivis, bisa khotbah, rajin melayani, tapi tidak percaya dari hati bahwa Tuhan adalah Tuhan. Saya harus katakan ini, mohon maaf Bapak Ibu teman sekalian. Saya bukan mau menghakimi, tapi saya sedih melihat banyak anak Tuhan tidak mengakui Tuhan dalam hati. Anak Tuhan hanya mengakui Tuhan dengan mulut, tapi tidak mengakui dalam hati. Kenapa saya katakan demikian? Karena ada keraguan, ada ketidakpercayaan terhadap kemampuan dan perlindungan Tuhan, terhadap kasih Tuhan, terhadap penjagaan Tuhan, terhadap kuasa Tuhan. Hati-hati Bapak Ibu, kalau tidak percaya dengan hati, kita bisa ketinggalan waktu Tuhan datang. Saya bukan takut-takutin. Kalau kita percaya dengan hati dan mulut bahwa Tuhan adalah Tuhan, dengan hati dan mulut Tuhan adalah Tuhan, kita selamat. Gampang bukan? Tapi untuk percaya dengan hati dan taat dan melakukan perbuatan yang sesuai dengan iman kita, itu tidak mudah. Perlu berserah total. Sampai di sini dulu Bapak Ibu. Nanti kita sambung lagi di episode berikutnya. Renungan sebutir debu yang lain. Sampai ketemu. Jangan lupa klik subscribe. Share kemana-mana. Supaya banyak orang mengerti cinta kasih Tuhan seperti apa terhadap umatnya. Kuasa Tuhan seperti apa terhadap umatnya. Perlindungan Tuhan seperti apa terhadap umatnya. Ini yang saya inginkan supaya Bapak Ibu kita semua bisa mengerti bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup, bukan Tuhan yang mati. Sampai ketemu di episode berikutnya.